Hai semuanya, bertemu kembali kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan atau membuat breakout room yang sangat berguna saat kita akan membuka sebuah kelas dan kita akan membentuk atau membagi anggota di dalam ruang virtual kita menggunakan Google Meet. Kemudian kita akan membagi anggota di dalam ruang virtual kita dalam beberapa kelompok kecil. Bagaimana caranya? Ini bisa kita langsung saja mempraktikkannya. Pertama, kita buka Google Chrome ya, karena ini adalah ekstensi, menggunakan ekstensi dari Google Chrome atau perangkat tambahan dari Google Chrome, jadi dia tidak bisa menggunakan perambah yang lain, jadi kita wajib menggunakan Google Chrome. Kemudian yang kita lakukan adalah membuka pada logo extension di pojok kanan atas ini, di sebelah bintang ini kita pilih extension di sebelah sini, kemudian kita pilih yang tanda gear ini, manage extension ya, kita pilih, kita klik manage extension, kemudian kita pilih discover more extension and themes on the Chrome yang di sebelah sini, kita bisa pilih, kita klik di sebelah sini, kemudian Chrome Web Store-nya akan terbuka. Atau dengan cara yang kedua, bisa juga kita pilih titik 3 di sebelah akun kita ini, di sini di pojok kanan atas, kemudian kita pilih extension, kemudian kita pilih visit Chrome Web Store di sini. Oke. Nah, ini dia tampilan awal dari Chrome Web Store-nya. Sekarang ekstensi atau tambahan apa saja yang kita butuhkan untuk mengelola dari virtual meeting kita supaya nanti bisa membuat breakout room atau ruang kelompok virtual. Yang kita cari adalah di sini kita ketik breakout room. Ya, kalau sudah ada tulisan break seperti ini, kita cari logo yang B seperti ini dengan tulisan Google Meet Breakout by Robert Hudek Extension. Kita klik sebelah sini, kemudian kita pilih Add to Chrome. Oke, kemudian kita pilih Add Extension. Otomatis ekstensinya akan terinstall ke dalam Chrome kita. Seperti ini, dia sudah ada. Kemudian kita pilih kembali logo extension ini, kemudian kita beri pin supaya dia hadir di atau nampak tampilannya di layar depan. Ya, jadi kita tidak perlu klik ini lagi untuk mengaktifkannya, tapi tinggal kita klik yang sudah tampil di sini. Baik, kemudian kita akan membuat breakout room-nya dengan cara kita klik di breakout room ini. Kemudian kita setting, yang pertama kita masuk adalah settingnya adalah di course-nya. Kita akan membuat pelajarannya. Misalnya saja kita sini buat nama pelajarannya adalah PKG PJOK. Ya, kegiatannya adalah peningkatan kompetensi guru PJOK. Kemudian course description-nya atau penjelasan dari course atau pelajaran ini adalah peningkatan
kompetensi guru PJOK. Kemudian kita pilih simpan. Kita juga bisa menambahkan pelajaran lain dengan memilih tombol add ini ya. Nah, di bawahnya akan muncul, misalnya kita pilih juga di sini misalnya PJOK. Kemudian course description-nya kita tulis pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita tekan enter. Kemudian kita pilih simpan. Nah, begitu juga kalau mau kita bikin pelajaran yang lain, bisa kita tambahkan pada tombol add. Kemudian kita pilih simpan. Yang kedua, yang kita atur adalah di general. Kemudian pada tab general ini kita rubah dari tiles, breakout room formatnya dari tiles, independent windows. Apakah dia ini maksudnya, apakah dia nanti tampil dalam satu windows, satu breakout, atau di dalam tab. Karena kita ingin menampilkan hanya dalam satu tab, kita pilih tab. Kemudian maksimalnya berapa, ini tergantung kekuatan dari komputer kita. Anggaplah komputer kita ini kekuatannya sedang, jadi kita pilih yang 5 saja supaya tidak menguras memori di laptop kita. Kemudian yang kita perlu centang adalah allow outsiders to automatically enter the rooms. Ini perlu kita centang juga. Baik, ketika sudah sampai di general, kita bisa masuk ke room. Nah, ini untuk room ini adalah bagaimana kita membuat berapa kelompoknya dan satu ruang utamanya ya. Ini ruang utama ini kita bikin saja. Di sini kita bisa mengganti nama main ini menjadi ruang utama. Misalnya ini ruang pertemuan awalnya ya. Ruang utama saja supaya singkat. Kemudian ketika selesai di ruang utama, maka nanti misalnya pesertanya akan kita buat dalam 3 kelompok. Jadi kita bisa klik add untuk kelompok 1, kita bisa pilih add lagi di kelompok 2 dan add kelompok 3. Begitupun seterusnya sampai berapa kelompok yang ingin kita buat. Ini bisa kita tulis kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baik, kalau sudah roomsnya sudah kita buat seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah tekan tombol simpan ya, save and create link. Oke, kita tunggu prosesnya dan otomatis linknya akan dibuat oleh breakout room ini ya. Ini alamat-alamatnya dan nanti akan tinggal kita masukkan pada LMS kita atau pada chat box yang akan kita gunakan, yang akan kita bagikan saat kita menyelenggarakan satu pelatihan atau satu pertemuan. Baik, sampai di sini kita akan mencoba untuk memasukkan link-link yang ada ini ke dalam ruang virtual yang akan saya praktekkan pada LMS yang saya punya ya. Kita akan coba di LMS yang saya punya. Kita buka dulu. Kemudian kita bisa coba dengan LMS praktik ini. Kemudian kita pilih satu pertemuan virtual. Ya, ini satu pertemuan virtualnya yang akan kita buat. Breakout roomnya ada ruang utama, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian kita pilih edit. Kemudian kita scroll, ruang utama ini kita klik, kemudian link optionnya. Nah, ini yang tautan link ini yang akan kita ambil dari
breakout roomnya tadi. Kita akan ambil di sini, kita copy, kita taruh di link utamanya. Oke, kemudian kita pilih down, kemudian di kelompok 1 juga kita masukkan link optionnya, dan kita ambil dari kelas 1, kita inputkan di di kelompok satunya. Kita pilih down, dan kelompok 2 sama, kita ambil dari breakout roomnya yang kelas 2, kita pilih down, dan yang kelas 3 juga kita rubah sesuai dengan alamat di yang baru kita buat. Kita masukkan, kita pilih down dan kita pilih save. Ya, ini sudah ada 4 ruang yang baru kita buat berdasarkan breakout roomnya tadi. Ada ruang utama, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Namun sebelumnya, sebelum kita membagikan ini, kita bisa cek dulu roomnya dengan cara kita pilih meet, kemudian kita pilih start class, kemudian kita pilih course-nya, karena ada 2 course tadi, ada PKG dan PJOK, kita pilih yang PKG. Di dalam menu PKG ini breakout-nya ada 3 kita buat tadi, kemudian kita pilih untuk membuka semuanya dengan tombol all, ya. Kita akan cek dulu. Baik, dia langsung membuka dalam satu tab, ya. Ini dalam satu tab. Ruang utama sudah terbuka, kelompok 1 juga sudah terbuka, kita menunggu kelompok 2 juga sudah terbuka, dan kelompok 3 juga sudah terbuka breakout roomnya. Nah, ini kita setting dulu supaya sebelum kita bagikan nanti, kita setting dengan cara kita membuka aksesnya supaya orang bisa masuk tanpa meminta izin dari kita, ya. Tinggal kita masuk ke bawah, kemudian kita pilih open yang sini, kemudian di ruang utama kita open kelas 1 juga, kelompok 1 tadi kita pilih open juga, dan kelas 2 kita buka juga dengan open, dan kelas 3 sama perlakuannya, kita berikan juga host controlnya open. Baik, baru setelah itu kita tutup kembali. Ketika ini sudah berhasil dibuat dan kita misalnya sudah menyampaikan materi, nanti kita bisa masuk ke ruang utama dulu. Kita cek apakah kita bisa masuk ke ruang utama. Kita klik ruang utama. Baik, ruang utama sudah terbuka. Kita bisa linknya. Kemudian kita coba kelompok 1, apakah bisa? Oke, bisa juga terbuka. Kemudian kelompok 2. Oke, juga bisa terbuka. Dan terakhir kelompok 3 kita cek. Baik, bisa juga terbuka, ya. Jadi itu kakak-kakak semua, cara untuk bagaimana kita mengelola breakout room yang ada dengan menggunakan satu extension bernama Robert Dudet Breakout Rooms, ya. Ini sangat berguna bagi kita yang sedang mengadakan pelatihan
untuk memberikan kelompok atau membuat kelompok di dalam ruang virtual kita. Jadi ini salah satu ekstensi yang sangat dibutuhkan bagi fasilitator dalam nantinya untuk membimbing pesertanya ke dalam kelompok diskusi. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengelola virtual meeting kita dengan cara kita mampu mengabsen atau kita merecord siapa saja yang masuk ke dalam pertemuan kita dan kemudian nanti menjadi daftar hadir peserta. Bagaimana caranya? Kita masuk kembali seperti awal tadi di bagian titik 3 ini, kita pilih extension, kemudian kita visit Chrome Web Store. Kemudian kita akan masuk mencari yang namanya Gmeet Attendance. Oke, kalau nggak ada kita pilih Meet Attendance. Nah, ini dia gambar burung hantu. Ini dia Google Meet Attendance List. Kemudian kita pilih, klik ekstensinya. Kemudian kita pilih Add to Chrome. Kemudian kita pilih Add Extension. Dan kita kembali, kita masukkan ke pin, kita pinkan ke halaman depan dengan cara mengklik logo extension ini, kemudian kita pin kan sini. Baik, ini dia muncul di sini. Untuk menggunakannya kita tidak perlu mengklik seperti extension yang pertama tadi karena dia otomatis nanti akan merecord. Baik, kita akan contohkan satu bagaimana dia bisa merekam kehadiran dari pengunjung virtual kita dengan cara kita masuk ruang utama dulu. Baik, kemudian saya akan coba masuk dengan device saya. Saya akan coba kirim dulu alamat Google Meet ini. Coba akan kirim dulu. Oke. Dan saya akan coba masuk dari perangkat saya yang lain. Oke, saya akan coba masuk. Baik, di sini saya sudah masuk menggunakan companion mode atau mode pendamping. Kita akan lihat di attendance-nya. Oke, kita lihat open meeting history-nya. Baik. Nah, di sini sudah terdata semuanya siapa yang sudah masuk. Kita bisa lihat di view partisipan ternyata ada 2 yang masuk. Yang pertama Jaya Antangkalang dan Jaya Jai Bakarum. Dan ini bisa kita ekspor ke dalam Excel seperti ini, ke dalam CSP ini ya, mode Excel. Kita klik dan ini rekamannya akan muncul ya, berapa menit yang bersangkutan sudah masuk ke dalam ruang virtual kita. Dan nah, ini sudah masuk ya, dan ini bisa kita rapikan saja nanti. Oke. Baik, inilah Bapak dan Ibu atau kakak-kakak semua, aplikasi-aplikasi yang atau ekstensi tambahan dari Google Chrome yang mungkin bisa membantu kita nantinya untuk mengelola dari virtual meeting kita, sehingga nanti kita tidak perlu bingung dan repot bagaimana untuk membuat kelompok dan bagaimana untuk mengabsen daripada peserta yang masuk ke dalam ruang virtual kita. Demikian kakak-kakak demo atau berbagi yang saya lakukan. Semoga apa yang
saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.